Meskipun ada dunia emas di dalam telur gagak emas, Xiao Chen dengan jelas ingat bahwa sebelumnya warnanya putih giok. Permukaannya benar-benar halus, dan energi spiritualnya tenang. Namun, telur gagak emas sekarang berwarna emas, emas yang menyala-nyala. Itu seperti batu yang terbakar di tangan Xiao Chen, tampak seperti gumpalan api yang berkobar. Dia bahkan bisa merasakan gelombang panas melonjak darinya. Ao Jiao, apa yang terjadi? Xiao Chen bertanya dengan ragu. Ao Jiao menggaruk hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Saya belum pernah melihat atau mendengar situasi ini sebelumnya. Hehe, si kecil tiga mengetahui hal ini. Gagak emas ini bermutasi. Binatang suci memiliki garis keturunan yang murni. Biasanya, sangat sulit bagi mereka untuk bermutasi. Namun, begitu hal tersebut terjadi, akan ada banyak variabel. Tidak ada yang tahu seperti apa mutasinya nanti. Xiao Chen dan Ao Jiao memandang Little Tree dengan heran. Di luar dugaan, gadis cilik ini tahu cukup banyak. Si kecil tiga tersenyum malu-malu. Berhentilah menatapku seperti itu. Gagak emas sangat umum pada zaman keabadian. Seharusnya masih banyak. Hanya saja mereka agak langka di tanah terlantar ini. Xiao Chen tidak peduli dengan hal ini. Dia bertanya, apakah ini perubahan yang baik atau perubahan yang buruk? Tentu saja, ini adalah perubahan yang bagus. Sangat sulit bagi binatang suci untuk bermutasi. Selama masaku, jika gagak emas bermutasi, ia akan menjadi penguasa mutlak ras gagak emas, kata tiga kecil dengan sangat yakin, yang memungkinkan Xiao Chen dan Ao Jiao melepaskan napas tertahan mereka. Mengapa itu bermutasi? Xiao Chen melihat Solar True Flame dan Lunar True Flame dari dekat. Mungkin itu ada hubungannya dengan Lunar True Flame yang jumlahnya sangat besar ini. Kolam api ini berisi dua jenis api untuk waktu yang lama. Atribut Yin atau Yang-nya sudah tidak murni lagi. Namun, situasi sebenarnya masih belum jelas. Orang-orang di luar sudah dengan cemas mendesak Xiao Chen, jadi dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Ayo, ayo pergi. Sosok Little Tree dan Ao Jiao melintas saat mereka kembali ke cincin roh abadi. Xiao Chen kembali ke tempat dia datang. Saat dia muncul di Istana Matahari, dia melihat Cyclic Astral Lord, yang sudah lama menunggunya. Cyclic Astral Lord muncul dalam semangat yang bersinar, karismatik tanpa batas. Namun, setelah mengetahui isi hati orang ini, Xiao Chen tidak lagi merasa kagum padanya. Kamu terlihat cukup baik. Sepertinya kamu mendapat banyak keuntungan. Di sini untukmu. Cycle Banner perlahan keluar dari telapak tangan Cyclic Astral Lord. Kemudian, dia melemparkan Cycle Banner ke Xiao Chen. Xiao Chen menangkap Cycle Banner. Tiang itu sekarang berwarna emas dan diukir dengan matahari, bulan, dan banyak bintang. Jika disebarkan, akan terlihat grafik bintang yang cemerlang. Warna spanduknya bahkan lebih cerah dari sebelumnya. Spanduk merah tampak seperti darah akan mengalir, melonjak dengan niat membunuh. Saat Xiao Chen menyipitkan mata ke arah spanduk, dia melihat bahwa Cyclic Astral Lord memang menepati perjanjian, menyempurnakan Paintrone ke-6 ke dalamnya. Spanduk astral Anda sungguh luar biasa. Anda menyia-nyiakan banyak materi ilahi. Tampaknya sangat disayangkan. Saya menggunakan metode pemurnian Cyclic Astral Palace untuk membantu Anda menyempurnakannya kembali. Tanpa menambahkan materi ilahi apapun, kami berhasil meningkatkan kualitasnya. Cyclic Astral Lord berbicara dengan sangat santai seolah-olah tentang sesuatu yang dapat diabaikan. Saat Xiao Chen memegang Cycle Banner, dia berpikir, tidak peduli seberapa salah atau ambisiusnya orang ini, dia memang luar biasa, patut dihormati. Di masa depan, jika dia berhasil meninggalkan tanah terlantar ini, dia akan menjadi karakter utama. Saya telah membantu Anda menyelesaikan masalah aliansi Laut Utara. Saya tidak bisa membantu dengan Istana Bulan. Saya tahu Anda tidak ingin pergi ke Istana Bulan. Namun, Anda sudah bersumpah. Anda tidak lagi punya pilihan. Mau atau tidak, kamu harus mencari dukungan dari Istana Bulan. Keduanya berada di perahu yang sama. Meskipun mereka mempunyai pemikiran masing-masing, mereka memiliki tujuan yang sama untuk saat ini. Istana Astral Siklik bahkan lebih tidak mau daripada Xiao Chen melihat Istana Bulan bergabung dengan Persatuan Dewa Dao. Xiao Chen mengabaikan nada memerintah dari Cyclic Astral Lord. Dia berkata dengan tenang, terima kasih banyak. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah Istana Bulan.
Saya pasti akan melakukan yang terbaik, tidak perlu memberi tekanan lebih pada saya. Bukannya aku ingin memberi tekanan lebih padamu. Senjata ilahi transenden Istana Bulan telah selesai dibangun, dan Istana Bulan akan mengadakan upacara pembukaannya dalam waktu setengah bulan. Saat itu, Tian Yuxi akan melakukan kunjungan pribadi. Setengah bulan ini adalah kesempatan terakhir Anda. Anda harus tahu apa yang baik untuk diri Anda sendiri. Setelah Cyclic Astral Lord mengatakan itu, dia menyuruh tamunya pergi, tidak menunjukkan niat untuk bertukar obrolan kosong. Xiao Chen juga tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Dia merasa sangat tidak nyaman di sini dan tidak menyukai situasi seperti itu. Setelah meninggalkan Cyclic Astral Palace, Xiao Chen mendarat di permukaan laut. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus kemana. Ke Istana Bulan, lupakan. Jika saya pergi ke sana gegabah, saya pasti akan dikejar kembali dan merasa tertekan. Bright Moon City sama sekali tidak menyambutku. Ke Aliansi Laut Utara, tempat itu tidak lagi membutuhkanku. Dengan Cyclic Astral Lord bergerak, masalah di sana pasti akan terselesaikan. Xiao Chen, kemana kita akan pergi sekarang? Ayo kembali. Memang, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipaksakan. Untuk hal-hal yang tidak dapat dipecahkan, tidak ada gunanya memeras otak untuk memikirkannya. Aku akan mengikuti arus saja. Xiao Chen tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Istana Bulan. Dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk kembali ke Pulau Bintang Surgawi dan menghabiskan waktunya dengan damai dan tenang di sana. Dia telah berlari kemana-mana dalam beberapa hari terakhir, tidak berhenti sejenak pun, di mana dia mengalami beberapa pertempuran besar, semuanya sangat mengejutkan. Dia bahkan hampir mengumumkan kesengsaraan besar berupa angin dan api terlebih dahulu. Xiao Chen tiba di Heavenly Star Island 3 hari kemudian. Setelah tidak kembali selama 2 bulan, dia menemukan bahwa kota Naga Langit beberapa kali lebih ramai dari sebelumnya. Dia samar-samar merasakan aura besar di langit di atas kota Naga Langit. Ia mengumpulkan angin dan awan dari segala arah, yang sangat menarik perhatian. Adapun Istana Naga Ilahi Laut Barat, tampak suram dan sunyi senyap. Di bawah penindasan Gerbang Naga, ia menurun menjadi faksi kelas 2, mengalami penurunan keberuntungan yang luar biasa. Berita kembalinya Xiao Chen ke Pulau Bintang Surgawi mengejutkan beberapa orang. Mo Chen segera bergegas menuju puncak tempat Xiao Chen berada. Saat ini, Mo Chen bukan hanya sekedar nama penguasa kota, namun juga dalam kenyataannya. Token penguasa kota-kota Naga Langit ada di tangannya. Dia menghibur berbagai faksi, mengatur urusan Gerbang Naga, dan mengambil alih kendali juga. Dialah yang menangani segalanya. Xiao Chen ada di sana hanya sekedar nama. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Kakak Xiao Chen, ini untukmu. Setelah Mo Chen tiba, dia memberikan sepotong batu giok kepada Xiao Chen. Dia menerimanya dan melihatnya. Apa ini? Mo Chen menjelaskan sambil tersenyum, ini adalah token pertemuan. Setiap kali Anda melakukan sesuatu, Anda hanya menangani masalah yang ada, bukan masalah setelahnya. Setelah meyakinkan para primes dan Holy Masters itu, Anda bahkan tidak meninggalkan sarana kontak. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, jika Sekte Langit Tertinggi berada dalam bahaya sekarang, bagaimana Anda berniat menghubungi sekutu Anda? Tentu saja, saya akan mengirim orang untuk memberitahu mereka, menggunakan formasi transportasi. Saat Xiao Chen mengatakan itu, dia menyadari masalahnya. Dia tersenyum malu dan berkata, itu terlalu lambat. Saya tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Mo Chen tersenyum dan berkata, itulah sebabnya saya membantu Anda mempersiapkan token pertemuan. Anda menangani masalah meyakinkan terlebih dahulu, dan saya akan mengirimkan token pertemuan ini ke berbagai guru suci nanti. Saat sesuatu terjadi, para guru suci akan menerima berita segera setelah Anda menghancurkan token pertemuan. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan strip giok itu dan berkata, terima kasih. Hehe, tidak apa-apa, hanya ini yang bisa saya bantu, tidak ada apa-apa lagi. Mo Chen mengungkapkan ekspresi puas atas ucapan terima kasih Xiao Chen. Dia melanjutkan, oh iya, apakah kamu masih berniat keluar lagi? Xiao Chen menghela nafas dan berkata, aku ingin, tapi tidak ada gunanya. Saya tidak tahu bagaimana menangani Istana Bulan.
Ketua istana mereka secara pribadi mengatakan bahwa mereka tidak menyambutku, pada dasarnya menghalangiku. Aku bahkan tidak bisa memasuki kota bulan cerah. Dia menunjukkan ekspresi tak berdaya ketika dia menyebutkan ini. Jika istana bulan menguatkan diri untuk menolak seseorang, orang itu tidak akan bisa menerobos masuk ke kota. Bahkan jika orang ini adalah kaisar bela diri berdaulat, dia tidak akan mampu melakukannya. Apalagi Xiao Chen. Kamu ingin menghadiri upacara pembukaan senjata ilahi Istana Bulan, kan? Saat Mo Chen berbicara dengan lembut, sebuah cahaya muncul di matanya yang cerah. Xiao Chen mengangguk. Setelah itu, dia memberitahu Mo Chen apa yang dikatakan oleh Cyclic Astral Lord. Setelah Istana Bulan mendukung persatuan Dewa Dao, semua yang dilakukan Xiao Chen akan sia-sia. Saya tidak punya cara untuk membantu Anda meyakinkan Istana Bulan, tapi membantu Anda memasuki kota bulan terang bukanlah masalah. Setelah Mo Chen mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia tersenyum tipis. Seperti sihir, kipas lipat giok yang mengalir dengan cahaya bulan muncul di tangannya, dan dia perlahan membukanya. Musik sitar yang merdu dan lagu yang anggun datang dari kipas angin. Ekspresi Xiao Chen berubah. Dia ternganga dan berkata, ini adalah kipas giok terang dari Istana Bulan. Dengan kipas ini, saya bahkan bisa bertemu dengan kepala istana-istana bulan. Dari mana kamu mendapatkannya? Ini benar-benar kesempatan yang tidak terduga, secercah harapan di saat paling kelam. Xiao Chen, yang awalnya hendak menyerah, tiba-tiba melihat sebuah jalan muncul di hadapannya. Mo Chen tersenyum nakal. Coba tebak. Xiao Chen berpikir sejenak lalu tersenyum. Saya rasa itu ada hubungannya dengan senjata ilahi transenden itu. Agar Mo Chen dapat menjalin koneksi ke Istana Bulan dan bahkan mendapatkan kipas giok cerah, Istana Bulan pasti telah mengirim orang untuk meminta bantuannya dalam menyempurnakan senjata ilahi transenden. Mo Chen memiliki buku karya surgawi. Keahliannya dalam memurnikan sangat luar biasa. Selain itu, Xiao Chen tidak dapat memikirkan alasan lain. Mo Chen tersenyum tipis. Kamu cukup pintar. Bukan saya yang menyempurnakan senjata ilahi transenden. Saya hanya membantu dari samping, menggunakan buku karya surgawi untuk membantu mengendalikan suhu api dan membiarkan pembuat senjata fokus pada penempaan. Xiao Chen mengerti. Mo Chen berbicara dengan rendah hati, tapi dia jelas memberikan bantuan yang signifikan. Kalau tidak, Istana Bulan tidak akan memberinya kipas giok cerah. Dengan kipas giok cerah, dia bisa membuat Istana Bulan melakukan satu hal untuknya, itu mewakili mereka karena bantuannya. Tentu saja bantuan ini mengacu pada hal-hal biasa. Kipas giok cerah tidak dapat membuat Istana Bulan mendukung gerbang naga. Saat itu, Putri Suci Yue Bingyunlah yang secara pribadi datang mencariku. Saya awalnya ragu-ragu dan tidak setuju. Namun, dia sepertinya sudah menduga situasi hari ini dan berulang kali memohon padaku untuk membantu dan kemudian memberikan kipas bulan cerah ini kepadamu. Mo Chen dengan senang hati mengungkapkan kebenaran masalah ini. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Apakah Yue Bingyun benar-benar berhasil memperhitungkan masalah sejauh ini? Mungkin tidak. Dia tidak percaya ada orang yang begitu luar biasa. Dia hanya ingin memberiku kesempatan pergi ke Istana Bulan. Entah itu masalahnya atau tidak, kipas giok cerah ini memang sangat membantuku sekarang. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan kipas giok cerah dan mulai mondar-mandir di ruangan itu, memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang Istana Bulan. Dengan tanah suci lainnya, dia yakin bisa meyakinkan mereka. Hanya tanah suci ini yang menimbulkan masalah. Kakak Xiao Chen, sebenarnya, tidak perlu khawatir. Ketika Mo Chen melihat Xiao Chen mengerutkan kening sambil berpikir keras, dia memberikan beberapa nasihat. Sebenarnya, yang cemas bukanlah kamu, melainkan kelompok dari Persatuan Dewa Dao. Kakak Xiao Chen, Anda sudah meyakinkan berbagai tanah suci, tetapi mereka hanya meyakinkan Istana Naga Ilahi di 4 lautan. Saat ini Anda memiliki keuntungan di Samudera Surgawi berbintang. Mengapa harus memberikan begitu banyak tekanan pada diri sendiri? Mata Xiao Chen berbinar. Ketika dia mendengar kata-kata Mo Chen, dia langsung merasa tercerahkan, melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang baru. Ketika Mo Chen melihat kerutan Xiao Chen mereda, dia melanjutkan, terkadang, ketika kamu melihat masalah dari sudut lain, kamu akan menemukan bahwa situasinya benar-benar berbeda.
Saat ini, Anda tidak boleh melihat diri Anda sebagai pihak yang diunggulkan. Saat ini, momentum Anda di Samudera Langit Berbintang sedang berkembang, dan reputasi Anda sedang tinggi. Yang diunggulkan adalah Persatuan Dewa Dao. Jika mereka tidak dapat meyakinkan Istana Bulan, mereka akan menderita kekalahan besar di Samudera Langit Berbintang. Mereka akan lebih sulit menghancurkan Sekte Langit Tertinggi dan pada akhirnya harus membayar harga yang lebih tinggi. Anda telah mengganggu ritme mereka. Mata Xiao Chen berbinar saat dia mengangguk. Itu benar, lanjutkan. Merasa terdorong, Mo Chen terus menganalisis, selama Istana Bulan tetap netral, kakak Xiao Chen telah berhasil. Namun, Persatuan Dewa Dao harus mendapatkan Istana Bulan. Jika tidak, rencana mereka untuk Samudera Surgawi Berbintang akan gagal total. Sambil tersenyum, Xiao Chen berkata, kamu benar. Mengapa kita harus meminta Istana Bulan untuk mendukung Gerbang Naga? Kami hanya ingin mereka tetap netral. Setelah penjelasan Mo Chen, pikiran Xiao Chen langsung terbuka. Yang terpenting adalah kondisi mentalnya mengalami perubahan total. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kata-katamu, meski aku bisa memasuki kota bulan terang, itu tetap percuma. Sebaliknya, itu mungkin memperburuk keadaan, kata Xiao Chen tulus setelah dia tenang. Ini seperti ketika Persatuan Dewa Dao mengirim seorang pembunuh untuk mengejar Xiao Chen. Sebaliknya, hal itu malah membantunya. Jika dia pergi ke Istana Bulan tanpa kondisi mental yang baik, dia mungkin akan membantu Persatuan Dewa Dao. Ketika dia memikirkan itu, Xiao Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia hampir melakukan kesalahan besar. Oh iya, aku masih belum bertanya padamu. Apa itu senjata ilahi transenden? Xiao Chen bertanya karena penasaran. Dia tahu bahwa Istana Bulan ingin menempa senjata ilahi transenden yang baru. Saat itu, Yue Bingyun telah memberitahunya tentang hal itu. Tempat sitar angin yang mengejutkan di peringkat ke-10 pada peringkat senjata ilahi terlalu berbahaya, itu bisa didorong kapan saja. Istana Bulan perlu membuat senjata ilahi transenden yang baru. Itu adalah satu set pedang dan pedang, satu pedang dan satu pedang. Meskipun keduanya merupakan dua senjata ilahi, keduanya dapat bergabung menjadi satu. Selain itu, karena mereka memiliki asal-usul yang sama, jika digabungkan, mereka dapat dianggap sebagai senjata ilahi transenden. Xiao Chen memahami hal ini. Seperangkat senjata bisa dilihat sebagai satu kesatuan. 7 dosa mematikan yang dimilikinya juga sama. Mo Chen melanjutkan, salah satunya adalah pedang bayangan angin, dan yang lainnya adalah pedang bulan awan. Bayangan angin dan bulan dari awan. Angin dan awan menyatu menjadi satu, memperlihatkan bayangan bulan. Senjata ilahi transenden ini menggunakan 5 kondisi berbeda dan memerlukan 2 teknik bela diri mendalam Istana Bulan untuk digunakan. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan saat ini menempati peringkat pertama di peringkat senjata ilahi. Xiao Chen bertanya dengan santai, bagaimana jika mereka tidak bisa bekerja sama? Apa yang akan terjadi? Mo Chen berkata, karena mereka satu set, jika mereka tidak dapat bekerja sama, kekuatan mereka secara alami akan turun drastis. Mereka bahkan mungkin tidak sekuat senjata ilahi biasa. Meskipun Xiao Chen hanya menanyakan hal ini dengan santai, sebuah berita tak terduga mengejutkan dia dan Mo Chen 3 hari kemudian, menyapu seluruh Samudera Langit Berbintang seperti angin kencang. Istana Bulan mengirimkan berita yang mengatakan bahwa selama seseorang dapat menarik pedang bulan awan selama upacara pembukaan senjata ilahi, seseorang dapat memasuki Istana Bulan dan mengambil Putri Suci sebagai istrinya. Ketika berita ini menyebar, semua pria di seluruh Samudera Langit Berbintang segera menjadi gila. Di Istana Bulan, murid perempuan biasa bisa menikah, tapi Putri Suci tidak bisa. Sebagai Putri Suci Istana Bulan, dia menikmati perhatian dari dunia, dan bersikap menyendiri. Namun, dia harus meninggalkan keinginannya dan menanggung kesepian yang tidak dapat dijelaskan. Mampu menikahi murid perempuan Istana Bulan adalah impian setiap pria di Samudera Langit Berbintang. Adapun Putri Suci, itu adalah sesuatu yang semua orang hanya bisa pikirkan tetapi tidak pernah bisa dipenuhi. Tanpa diduga, sekarang, yang perlu dilakukan hanyalah menghunus pedang, dan mereka bisa menikahi Putri Suci. Berita ini seperti bom yang meledak di laut dalam, dengan cepat menyebar kemana-mana. Ini segera membanjiri berita tentang Xiao Chen yang meyakinkan berbagai tanah suci.
Xiao Chen telah melihat prestise putri suci di Samudera Surgawi berbintang ketika dia pertama kali tiba di dunia samudera. Statusnya tinggi tidak hanya di dunia kultivator tetapi juga di kalangan orang biasa. Orang-orang biasa memujanya seolah dia adalah peri surgawi yang turun ke dunia. Mereka bahkan tidak membayangkan bisa menikah dengan orang seperti itu. Berita ini mengejutkan Xiao Chen dan Mo Chen ketika mereka mendengarnya. Hal yang tidak terduga seperti itu berada di luar imajinasi semua orang. Mo Chen memandang Xiao Chen dan berkata, "Katakan padaku, apakah kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama? Kalau tidak, kenapa kamu bertanya padaku bagaimana jika kedua senjata itu tidak bisa bekerja sama?" Xiao Chen tersenyum pahit. "Itu sebenarnya hanya pertanyaan biasa. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan tahu sama sekali apa itu senjata ilahi transenden." Mo Chen tersenyum. "Itu hanya ucapan biasa saja. Anda tidak perlu terlalu gugup. Dari kelihatannya, sepertinya tidak ada seorang pun di Istana Bulan yang bisa membuat Cloud Moon Sabre mengenali mereka sebagai tuannya. Senjata ilahi yang mengenali seorang master adalah sesuatu yang sangat aneh. Beberapa senjata ilahi akan dengan mudah mengenali seorang master selama masternya cukup kuat. Beberapa senjata ilahi, seperti 7 dosa mematikan yang dimiliki Xiao Chen, mengharuskan seorang kultivator untuk berbagi cita-cita tertentu dengan senjata ilahi. Kalau tidak, seseorang tidak akan pernah bisa menerima pengakuan senjata ilahi, terlepas dari kekuatannya. Apakah ini perlu, mengorbankan putri suci demi satu senjata ilahi? Xiao Chen merasa agak bingung. Kemudian, dia melihat ke arah kipas giok cerah di tangannya dan memikirkan sesuatu. Mo Chen berkata, "Kamu tidak mengerti. Set pedang dan pedang ini adalah senjata ilahi terbaik. Istana Bulan menggunakan akumulasi puluhan ribu tahun untuk bertaruh. Itu adalah sesuatu yang mereka persiapkan secara khusus untuk bencana yang akan segera terjadi. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah, dan hanya solusi inilah yang dapat mereka pikirkan. Selain itu, saya curiga Istana Bulan memiliki sarana untuk mengendalikan orang yang diakui oleh senjata ilahi sebagai tuannya." Namun, Xiao Chen tidak mendengar apa yang dikatakan Mo Chen. Saat dia menatap Bright Jade Fan, dia menjadi linglung. Apakah ini situasi yang diharapkan Yue Bingyun? Yue Bingyun mungkin mengantisipasi bahwa tidak ada seorang pun di Istana Bulan yang bisa membuat pedang bulan awan mengakui mereka sebagai tuannya. Bahkan setelah nasihat berulang kali, Istana Bulan masih melanjutkan dan memalsukan rangkaian senjata ilahi ini. Oleh karena itu, Yue Bingyun memberi Mo Chen kipas giok cerah untuk diberikan kepadaku. Mungkinkah ini kesempatanku pada upacara pembukaan senjata ilahi? Setelah kesempatan tak terduga tersebut, apa yang saya lihat bukanlah secercah harapan melainkan gelombang besar yang sengaja mempersulit situasi. Saat Xiao Chen melihat ke arah kipas giok cerah, perhatiannya menjadi teralihkan, lupa bahwa Mo Chen sedang berbicara di sampingnya. "Kakak Xiao Chen, Kakak Xiao Chen." Baru setelah Mo Chen memanggil 2 kali barulah Xiao Chen bereaksi. Maaf, aku sedang memikirkan hal lain." Mo Chen tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya, saya sudah menebaknya. Kenapa lagi Yue Bingyun datang ke Heavenly Star Island untuk memohon padaku tanpa alasan sama sekali? Dia pasti memiliki hubungan dengan kakak Xiao Chen." Xiao Chen menghela nafas pelan sebelum berkata dengan tenang, "Ini sebenarnya bukan sebuah hubungan. Kami baru saja berbagi beberapa momen hidup dan mati dan berpetualang bersama selama beberapa waktu. Ketika saya tiba-tiba mendengar bahwa dia akan menikah, emosi saya berubah-ubah. Jadi, kakak Xiao Chen menyukainya?" Mo Chen bertanya dengan serius sambil berkedip padanya. Pertanyaan ini benar-benar membuat Xiao Chen bingung. Apakah dia menyukai Yue Bingyun? Jawabannya jelas. Yue Bingyun adalah putri suci Istana Bulan. Dia luar biasa cantik, anggun, dan santun. Pria manapun akan memiliki kesan yang baik terhadap gadis seperti itu. Tentu saja, Xiao Chen tidak terkecuali. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat kesan baik ini. Terlebih lagi, saat ini, dia seperti sehelai rumput yang mengambang di laut, dia mungkin tenggelam kapan saja. Dia sama sekali tidak berani memikirkan tentang romansa. Xiao Chen hanya memiliki satu orang yang dia yakin dia cintai, Liu Ruyue dari puncak Qingyun. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu atau apa yang dia alami, gairah ini tetap ada dalam hatinya, tidak pernah terlupakan. Adapun orang lain,
dia tidak memikirkan mereka. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menjawab, terlepas dari apakah aku menyukainya atau tidak, karena dia memintamu untuk memberikan kipas giok cerah kepadaku, maka dia pasti tidak ingin menikahi orang lain. Akan baik-baik saja jika saya tidak mengetahui hal ini. Namun, karena aku mengetahuinya, aku harus membantunya kali ini. Tepat setelah Xiao Chen mengatakan itu, Ao Jiao mendengus keras di cincin roh abadi, tampak sangat tidak puas. Karena Xiao Chen ingin membantu, maka dia harus pergi dan menghunus pedangnya. Sebagai item spirit lunar Shadow Saber, Ao Jiao langsung menjadi cemburu. Ketika Little Tree mendengarnya, dia terus tertawa di sudut, mengoceh tentang kekurangan Ao Jiao. Ao Jiao menjadi marah dan mengabaikannya. Xiao Chen tidak menjelaskan apapun kepada Ao Jiao untuk saat ini, hanya membiarkannya. Dia berkata kepada Mo Chen, lakukan beberapa persiapan. Jika waktunya tiba, kamu akan datang ke Bright Moon City bersamaku. Kamu ingin aku menemanimu? Xiao Chen mengangguk. Ya, istana bulan ini sangat penting bagi saya. Dengan Anda di sisi saya, Anda dapat memberi saya pengingat pada saat yang diperlukan untuk mencegah saya melakukan hal bodoh. Ketika Mo Chen mendengar ini, dia tersenyum. Tentu, saya ingin melihat betapa gilanya adegan ini ketika saatnya tiba juga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di paviliun tempat Tian Yuxi berada, orang-orang di sana sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Yue Bingyun akan menikah dengan orang yang menggambar Cloud Moon Sabre. Mereka tidak menyangka akan terjadi keributan seperti itu sebelum mereka berangkat. Pemikiran Istana Bulan benar-benar tak terduga. Apa jadinya jika orang yang menghunus pedang itu tua dan jelek? Putri suci Istana Bulan, Yue Bingyun akan berada dalam situasi yang menyedihkan. Xing Jue menggelengkan kepalanya dengan bingung. Xie Zixuan tersenyum tipis dan menyindir, ini membuat segalanya menjadi sederhana. Pergi saja dan gambar Cloud Moon Saber itu, dan itu akan baik-baik saja. Hahaha, saya pasti akan pergi dan mencobanya. Agak menggoda untuk bisa menikahi putri suci dan menjadikannya istriku, jawab Xing Jue. Tian Yuxi sedikit mengernyit. Perubahan ini agak mendadak. Saya tidak yakin apakah ini hal yang baik atau buruk bagi kami. Xia Houjue menganalisis, tidak peduli siapa yang menggambar Cloud Moon Saber, selama itu bukan Xiao Chen, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita. Feng Wuji menambahkan, jangan khawatir. Xiao Chen bahkan tidak bisa melewati gerbang kota bulan terang. Bagaimana cara dia menggambar pedang? Skenario terbaiknya adalah salah satu dari kita yang menggambar Cloud Moon Sabre. Dengan begitu, Istana Bulan pasti akan berpihak pada persatuan Dewa Dao. Xiao Chen tidak akan punya peluang sama sekali. Tian Yuxi melihat sekeliling, menatap orang-orang yang hadir. Dia merasa bahwa hasil ini sangat mungkin terjadi. Xia Houjue dan Feng Wuji keduanya adalah talenta luar biasa yang kembali dari pelatihan pengalaman di Astral Battlefield. Mereka jauh lebih kuat daripada banyak talenta luar biasa di lautan langit berbintang. Sedangkan untuk Xing Jue dan Xie Zixuan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mereka adalah keturunan primes. Kekuatan mereka saat ini tak terduga, dan mereka bahkan bisa membunuh kaisar bela diri biasa. Keduanya jauh lebih kuat daripada talenta luar biasa dari Samudera Langit Berbintang. Jika Xiao Chen tidak muncul, tidak ada yang bisa menekan mereka. Bagus. Kalau begitu, sudah diputuskan. Saya akan mengirim orang untuk mencari tahu situasi sebenarnya dengan Cloud Moon Sabre. Beberapa dari Anda membuat persiapan. Saya akan memberi penghargaan besar kepada orang yang menggambar Cloud Moon Sabre, kata Tian Yuxi. Xing Jue dan yang lainnya saling melirik. Mereka tidak menolak usulan tersebut. Ekspresi mata mereka mengatakan bahwa mereka bersiap untuk pergi. Siapa yang tidak tergoda oleh wanita seperti Putri Suci? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Xiao Chen, Tian Yuxi, dan yang lainnya melakukan persiapan, semua talenta muda luar biasa dari seluruh Samudera Langit Berbintang menjadi hiruk-pikuk. Berita menyebar dengan cepat. Dalam waktu sesingkat mungkin, banyak pembudidaya di Laut Hitam, Laut Badai, dan Laut Es juga menerima kabar. Berita bahwa Putri Suci Istana Bulan akan menikahi seseorang segera menyebar ke seluruh dunia samudera, menjadi topik yang paling sering dibicarakan. Jumlah orang yang menuju kota bulan terang meningkat beberapa kali lipat dari biasanya.
Ada lautan manusia, semuanya ingin menguji diri mereka sendiri selama upacara pembukaan senjata ilahi. Di istana yang melayang di langit seperti bulan yang cerah, Yue Bingyun menunjukkan kekhawatiran di wajahnya saat dia menatap keluar jendela dengan linglung. Sebagai putri suci istana bulan, dia tidak pernah berpikir untuk mencari hubungan yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, hatinya tetap diam dan tidak berubah, selalu tak tergoyahkan. Namun, ketika dia bertemu orang itu, beberapa perubahan perlahan muncul di hatinya. Belum pernah ada orang yang bisa memberinya perasaan begitu kuat, membuatnya terharu dan khawatir. Namun, Yue Bingyun masih memiliki rasionalitasnya. Dia tidak pernah menyangka akan terjadi hal seperti ini, dia hanya mengubur jejak perasaan itu di lubuk hatinya yang terdalam. Dia tidak akan memikirkannya atau merindukannya. Namun, situasinya sekarang benar-benar tidak bisa diterima olehnya. Bahkan jika dia tidak menikah seumur hidup, itu jauh lebih baik daripada menikahi seseorang yang tidak dia sukai. Apakah dia berani datang? Akankah dia bisa menebak alasan kenapa aku memberinya kipas giok cerah? Hati Yue Bingyun sedang kacau. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa tenang. Pikirannya kacau, dia tidak bisa membereskannya. Bingyun, apa yang kamu pikirkan? Ketua istana bulan diam-diam masuk ke ruangan yang elegan. Pertanyaan ini mengejutkan Yue Bingyun, menyebabkan dia berbalik dengan cepat dan membungkuk. Tuan, Bingyun baik-baik saja. Ketua istana bulan menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah di hatimu tertulis di seluruh wajahmu. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Tolong jangan salahkan guru. Sekarang, kekacauan besar sedang terjadi. Bencana iblis juga akan segera tiba. Agar istana bulan tetap aman di bawah tekanan persatuan Dewa Dao, kita membutuhkan set pedang dan pedang ini. Setelah itu, masih ada bencana iblis yang lebih mengerikan lagi. Kita akan lebih membutuhkan Wind Shadow Sword dan Cloud Moon Saber. Istana bulan telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya jatuh di sini. Yue Bingyun berkata dengan lembut, saya tahu. Bingyun akan melakukan apapun yang guru atur. Ketua istana bulan tersenyum lembut. Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Orang yang bisa menggambar Cloud Sword Sabre pasti cocok untukmu. Mengingat kebanggaan Cloud Moon Sabre, ia tidak akan memilih orang biasa dan jelek. Jika orang itu berani mengganggumu, guru pasti tidak akan melepaskannya. Yue Bingyun tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika tidak ada cinta di hatinya, betapapun hebatnya orang tersebut, apa gunanya? Namun, dia tidak menunjukkan hal ini di wajahnya. Dia hanya mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Ketua istana bulan menatap Yue Bingyun dengan mendalam. Dia juga merasa tidak enak dengan hal ini. Yue Bingyun seperti anak perempuan baginya. Ketua istana bulan telah menyaksikannya tumbuh dewasa, menginvestasikan waktu dan usahanya padanya. Namun, kali ini dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada seorang pun yang berhasil menggambar Cloud Moon Saber di istana bulan yang luas. Situasi ini tidak terduga. Demi menempa pedang dan pedang ini, jumlah sumber daya yang digunakan istana bulan jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan orang lain. Jika pedang dan pedang ini hanya sekedar hiasan, maka istana bulan akan mengalami kerusakan pada intinya, tidak dapat pulih selama berabad-abad. Hal yang paling penting adalah persatuan Dewa Dao sudah memberikan banyak tekanan pada istana bulan. Namun, istana bulan tidak ingin mendukung faksi manapun. Istana bulan membutuhkan kartu trufnya sendiri agar persatuan Dewa Dao tidak berani menggunakan kekerasan terhadap istana bulan. Namun, keadaan dunia sulit diprediksi. Keributan yang disebabkan oleh upacara pembukaan senjata ilahi jauh melebihi harapan dari ketua istana bulan. Hari-hari berlalu. Segera, hampir setengah bulan telah berlalu. Sekarang, Xiao Chen memegang kipas giok cerah dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Dia membuka kipasnya, dan kipas itu memancarkan cahaya terang dan lagu merdu bergema ke segala arah dan bertahan lama. Lagu merdu itu seperti Yue Bingyun yang menggambarkan situasinya di telinga Xiao Chen, membangkitkan berbagai adegan di benaknya. Sikap anggun gadis ini terus-menerus muncul di benak Xiao Chen. Dia merasakan sakit dan kesedihan di hati Yue Bingyun. Dia memohon pada Xiao Chen untuk membantunya sekali dan tidak membiarkan ini terjadi. Namun,
Tujuannya pergi ke Istana Bulan adalah untuk mendapatkan bantuan Istana Bulan, untuk mencegah mereka memihak persatuan Dewa Dao. Jika dia menyebabkan masalah selama upacara pembukaan senjata ilahi, dia mungkin akan melakukan hal yang berlawanan dengan keinginannya, memberikan kesempatan kepada Tian Yuxi dan yang lainnya. Ini juga mengapa Xiao Chen ingin membawa Mo Chen bersamanya. Dia takut dia akan bertindak gegabah. Kakak Xiao Chen, kami siap berangkat, kata Mo Chen lembut setelah membuka pintu dan masuk. Hampir setengah bulan telah berlalu. Jika mereka tetap tidak berangkat, mereka tidak akan tiba tepat waktu. Mo Chen telah mendesak Xiao Chen untuk berangkat beberapa kali, tetapi dia akan mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru. Namun, jika mereka tetap tidak berangkat sekarang, mereka akan terlambat. Xiao Chen menyingkirkan kipas giok cerah dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Ayo pergi." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, kota bulan cerah yang megah muncul seperti bulan di bidang penglihatan Xiao Chen. Langit dan laut di segala penjuru dipenuhi oleh para penggarap yang menuju Istana Bulan. Tanpa perlu menebak, orang-orang ini ada di sini untuk menghadiri upacara pembukaan senjata ilahi. Mereka semua ingin mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka bisa menggambar Cloud Moon Sabre. Baik Xiao Chen maupun Mo Chen mengenakan topi berbentuk kerucut dengan kerudung putih tergantung di pinggirannya, menutupi separuh wajah mereka dan mencegah orang lain mengenali mereka. Ada banyak sekali orang yang akrab. Xiao Chen memperhatikan sekelilingnya dan menunjukkan senyuman tipis. Dia melihat Ye Chen, yang sudah lama tidak dia temui. Orang ini terbang cepat menuju gerbang kota sendirian. Banyak orang langsung mengenali Ye Chen, mengetahui bahwa dia adalah ketua aliansi muda aliansi Laut Utara. Namun, Ye Chen tidak menonjol hari ini dan memicu banyak diskusi. Ada terlalu banyak talenta luar biasa yang datang ke kota bulan cerah ini. Hanya dengan melihat sekilas ke sekeliling, Xiao Chen juga melihat di Xinhan dan Putra Suci Akademi Provinsi Surgawi. Sekarang bukan waktunya untuk menyapa mereka, Xiao Chen belum bisa mengungkapkan identitasnya. Tepat pada saat ini, Mo Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk. Lihat, sepertinya itu adalah Putri Ilahi, Tian Yuxi. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjukkan oleh jari Mo Chen. Sebuah kapal perang emas terbang melintasi langit. Ia tidak mendarat di gerbang kota tetapi langsung memasuki kota. Seorang gadis cantik berambut putih berdiri di haluan kapal. Xiao Chen agak bisa melihat wajah gadis ini. Namun, hanya siluet ini saja yang membuatnya yakin bahwa dia adalah Putri Ilahi, Tian Yuxi. Siapa dua orang di samping itu? Mengapa mereka terlihat begitu akrab? Xiao Chen memperhatikan ada satu orang di kedua sisi Tian Yuxi. Mereka terlihat familiar, tapi dia tidak bisa mengenalinya dengan tepat. Aura mereka sangat padat dan berat. Kapan kedua orang ini muncul di sisi Tian Yuxi? Xiao Chen segera merasakan rasa takut yang tertahan di dalam hatinya. Kali ini, banyak hal tak terduga yang mungkin terjadi pada upacara pembukaan senjata ilahi. Masalah Putri Suci Istana Bulan benar-benar tidak terduga bagi banyak orang. Di hadapan tatapan iri dari penonton, kapal perang ras dewa terbang ke kota bulan terang dari atas tanpa halangan apapun. Mereka tidak masuk melalui gerbang kota yang ramai, perlahan menghilang dari pandangan Xiao Chen. Dong, dong, dong. Tepat pada saat ini, dentuman tapak kaki kuda yang cepat terdengar dari laut, bersamaan dengan derit angin dingin yang bertiup. Suhu sekitar tiba-tiba turun, dan hawa dingin tiba-tiba datang, membuat semua orang kedinginan. Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat seorang pria tampan dengan wajah dingin di atas kuda yang dingin. Saat dia menunggangi kuda sedingin es ini, kepingan salju melayang di sepanjang jalannya. Itu Tuan Muda Biesue, Tuan Muda Laut Es. Tanpa diduga, dia juga ada di sini. Ayahnya, penguasa es, sudah tak tertandingi dalam pemahaman tentang kehendak es. Dia menguasai seluruh laut es, yang tidak lebih lemah dari tanah suci abadi manapun. Pesona Putri Suci sungguh menarik bagi semua orang. Laut es tidak besar. Namanya berasal dari fakta bahwa sebagian besar permukaan lautnya tertutup es akibat hujan salju sepanjang tahun. Xiao Chen pernah mendengar tentang penguasa es sebelumnya tetapi tidak pernah melakukan kontak dengannya. Selain itu, laut es agak jauh dari lautan langit berbintang ini. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak punya niat untuk pergi ke laut es.
Dia dengan hati-hati mengukur pria tampan ini, lalu mengangguk pada dirinya sendiri. Orang ini cukup kuat dan memiliki banyak aspek unik. Hanya mempertimbangkan untuk berkultivasi, Tuan Muda Biesue sudah menjadi kaisar kuasi kesempurnaan dan dapat menjalani kesengsaraan besar berupa angin dan api kapan saja untuk maju ke kaisar bela diri. Namun, jelas bahwa orang ini agak berhati-hati dalam hal ini. Dia rupanya telah berhenti di kaisar kuasi kesempurnaan selama 20 tahun. Tuan Muda Biesue, tanpa diduga, Anda tergoda oleh putri suci ini juga. Namun, saat berada di Storm Sea, itu adalah cinta pada pandangan pertama antara putri suci dan aku. Menurutku yang terbaik adalah kamu tidak pergi. Deru angin kencang terdengar. Seorang pemuda muncul bersama angin di belakang Tuan Muda Biesue. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan terlihat cukup tampan. Berbeda dengan wajah dingin dan aura dingin Tuan Muda Biesue, orang ini memiliki sifat tidak teratur seperti angin yang mengamuk. Matanya yang jernih berkilauan dengan cahaya liar dan manik. Si Feng, orang gila ini juga muncul. Catatan TL, Si Feng ini adalah Si Feng baru dengan karakter berbeda yang digunakan dalam namanya dibandingkan dengan beberapa Si Feng sebelumnya. Dia adalah Tuan Muda Laut Badai. Orang ini adalah saingan lama Tuan Muda Biesue. Cara dia melakukan sesuatu sangat ekstrim dan gila. Tuan Muda Biesue memutar matanya dan berkata, bodoh, batu badai yang dipinjam Nona Yue dari Laut Badaimu semuanya digunakan dalam pedang bayangan angin. Mata es yang digunakan dalam Cloud Moon Sabre semuanya diperoleh dari Laut Es milikku. Menurutmu siapa yang lebih mungkin bisa menggambar Cloud Moon Sabre? Si Feng tertawa, haha. Tunggu dan lihat saja. Nona Bingyun memberitahuku beberapa rahasia Cloud Moon Sabre. Tunggu dan lihat saja. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Namun, dia tidak mendengar kata-kata lainnya. Dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Tuan Muda Biesue. Mungkinkah Yue Bingyun berteman dengan Si Feng dan Tuan Muda Biesue? Pikiran ini membuat Xiao Chen agak tidak nyaman. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia mengalami rasa frustrasi yang aneh. Suara mendesing. Tidak lama setelah keduanya pergi, nafas terengah-engah terdengar di langit. Di tengah suara ini ada niat pedang yang tajam. Ketika Xiao Chen mendongak, dia melihat seseorang terbang, tampak seperti pedang harta karun yang kuat. Perjalanan orang ini melintasi langit membelah lautan awan menjadi dua. Ketika Xiao Chen melihat orang ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Wen Ziran. Ini adalah Wen Ziran, murid pribadi Sabre Sovereign, Wu Xiaotian. Selama bertahun-tahun Xiao Chen tidak melihatnya, ketajaman dan niat pedang orang ini menjadi sangat kuat. Wen Ziran terbang dalam barisan, menghilang dalam sekejap saat dia memasuki kota bulan cerah, bergerak secepat angin dan kilat. Namun, niat pedang yang bertahan lama saat menyebar di udara. Berdengung, berdengung, berdengung. Niat pedang tajam muncul sekali lagi, dan 9 sosok muncul di kejauhan. Saat orang-orang ini mengangkat pedang mereka merobek awan dan terbang ke depan seperti pedang tajam. Aura ke-9 orang ini semuanya berbeda, neraka yang mengamuk, salju yang melayang, badai yang menderu, kilatan petir, semuanya berbeda satu sama lain. Satu-satunya kesamaan adalah mereka semua memancarkan niat pedang yang sangat kuat. Hanya satu pandangan saja akan membuat seseorang gemetar ketakutan. Ada begitu banyak murid Sabre Sovereigns. Selain murid Sabre Sovereign, Wen Ziran, murid pribadi Inferno Sabre Sovereign, Ice Sabre Sovereign, Lightning Sabre Sovereign, dan Sabre Sovereigns lainnya semuanya bergegas mendekat. Sepertinya rumor itu benar. Saya pernah mendengar bahwa ketua istana-istana bulan secara pribadi mengirimkan undangan ke banyak penguasa Saber. Sekarang, mereka semua ada di sini. Ini sudah berakhir. Kami mungkin tidak punya peluang lagi. Dengan begitu banyak ahli pedang dan bakat luar biasa, pasti akan ada seseorang yang bisa menarik Cloud Moon Sabre dan menikahi Putri Suci. Diskusi berlangsung tanpa henti. Saat banyak kultivator berbicara, mereka semua tampak kecewa. Sebelumnya, mereka semua masih menyimpan ilusi harapan, berpikir bisa mendapatkan keuntungan. Sepertinya itu hanya angan-angan saja sekarang. Sepertinya ini akan sulit untuk diatasi. Di bawah topi, Xiao Chen mengerutkan kening. Dia mengeluarkan Bright Jade Fan dan meliriknya sebelum meredakan kerutan di keningnya.
Tidak peduli apa, karena Yue Bingyun mengajukan permintaan ini, dia akan membantunya. Dia akan menggambar Cloud Moon Saber dan menghancurkan upacara ini. Xiao Chen menarik pandangannya dan melayang ke udara bersama Mo Chen, menuju kota bulan terang. Segera, semua penggarap di sekitar mengalihkan perhatian mereka ke keduanya, kecurigaan di mata mereka. Siapakah orang-orang ini? Kenapa mereka berani terbang langsung ke Bright Moon City seperti Holision itu? Mungkinkah mereka berasal dari suatu tempat yang jauh dan tidak mengetahui peraturannya? Itu tidak mungkin. Sekalipun mereka tidak memahami aturannya, mereka tidak akan berani menerobos masuk ke Istana Bulan. Mereka pastilah talenta luar biasa dari Tanah Suci atau mungkin mereka menerima undangan dari Istana Bulan. Teruslah menonton. Jika mereka bukan Holision, seseorang pasti akan menghentikan mereka. Ketika Xiao Chen dan Mo Chen mendekati kota, dua murid perempuan Istana Bulan yang cantik segera terbang dan menemui mereka di udara. Salah satu dari dua murid perempuan berkata, "Ini adalah kota bulan terang. Jika kalian tidak memiliki undangan, bisakah kalian berdua masuk melalui gerbang kota?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Chen mengeluarkan kipas giok cerah dan membukanya. Seketika, kipas tersebut mengeluarkan cahaya terang dan lagu merdu yang bergema dan berlama-lama di ruang sekitar. Ombak kecil melonjak di laut seolah-olah mereka sedang menari mengikuti alunan musik. Kipas giok cerah. Seruan kaget terdengar di sekitarnya. Tanpa diduga, orang yang tampak biasa-biasa saja ini benar-benar mengembangkan Bright Jade Fan. Ini sungguh aneh. Selama 1000 tahun terakhir, Istana Bulan telah membagikan kurang dari 10 penggemar giok cerah. Sepertinya upacara pembukaan senjata ilahi ini akan sangat penting. Kipas giok cerah sudah lebih dari 100 tahun tidak muncul. Mereka yang memiliki Bright Jade Fan pasti memiliki latar belakang yang mengesankan. Sulit untuk menghindari mengejutkan orang ketika mereka melihatnya. Xiao Chen menutup kipas giok cerah. Kemudian, murid perempuan yang menghalangi jalannya menyingkir. Para murid perempuan membungkuk, dan salah satu dari mereka berkata, "Jadi, dia adalah tamu terhormat. Kami mohon maaf atas pelanggaran ini. Bolehkah saya bertanya apakah kalian berdua ada di sini untuk menghadiri upacara pembukaan senjata ilahi?" Xiao Chen mengangguk dan menjawab, "Di sini untuk bergabung dalam kegembiraan. Silakan ikuti kami." Kedua murid perempuan Istana Bulan tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka memimpin jalan bagi Xiao Chen, memperhatikan setiap kebutuhannya. Dengan kipas giok cerah, seseorang bahkan dapat bertemu dengan ketua Istana Bulan dan mengajukan permintaan yang masuk akal. Tentu saja, para murid Istana Bulan tidak berani menunda Xiao Chen karena takut bersikap kasar. "Saya Ming Qiyu, dan ini adik perempuan saya Hong Yan. Karena kamu memegang Bright Jade Fan, kami dapat membawamu langsung ke kursi VIP," kata gadis anggun di sebelah kiri. Suaranya terdengar seperti mata air yang menggelegak, disonansi yang menawan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memimpin saja tidak masalah. Kami tidak membutuhkan kursi VIP." Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Keempatnya melakukan perjalanan dengan cepat saat mereka terbang di udara, melewati banyak paviliun dan jalan, yang membuat iri banyak petani, yang dengan patuh berjalan di tanah. Tidak semua orang mendapat hak istimewa untuk terbang di Bright Moon City. Dalam keadaan normal, bahkan Kaisar Bela Diri pun tidak berani melakukannya. Setelah 1 jam, mereka berempat tiba di Bright Moon Plaza, yang terbesar di kota. Alun-alun itu sangat penuh dengan sosok banyak petani. Tampaknya tidak ada ruang sama sekali. Karena keduanya tidak menginginkan kursi VIP, Hong Yan, pergilah dan atur 2 kursi di bawah. Gadis anggun itu memberikan instruksi dengan suara lembut. Xiao Chen berkata dengan sopan, "Terima kasih banyak. Kalau begitu, kami tidak akan memaksakan kalian berdua." Kedua murid perempuan itu dengan anggun terbang ke udara dan menghilang dari pandangan Xiao Chen dan Mo Chen. Setelah kedua murid perempuan itu pergi, Xiao Chen menarik Mo Chen kembali dengan cepat, dan mereka berbaur dengan kerumunan. Ada berbagai macam petani yang berbaur di alun-alun, begitu banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Pakaian Xiao Chen dan Mo Chen tidak menonjol sama sekali. Setelah mereka berbaur dengan kerumunan, menemukan mereka seperti mencari jarum di laut. Xiao Chen tidak punya pilihan selain berhati-hati.
Jika ada yang mengetahui identitasnya sebelumnya, dia mungkin akan diusir, kemudian, semua usahanya akan sia-sia. Banyak talenta luar biasa dan berbagai murid Sabre Sovereigns semuanya duduk di kursi VIP di peron. Semuanya terlihat sangat mengesankan, berbicara riang satu sama lain. Saat mereka berbicara, mereka semua menunjukkan kepercayaan diri yang besar saat mereka menikmati perhatian. Hal ini terutama terjadi pada Tian Yuxi dan kelompoknya. Itu adalah yang paling menarik perhatian. Semua murid Holy Sion dan Sabre Sovereigns memperhatikan mereka. Beberapa murid penguasa sabar bahkan memperlihatkan rasa takut di mata mereka saat mereka menoleh, agak menarik kesombongan mereka. Xiao Chen melihat semua ini dengan jelas dari bawah peron. Kemudian, matanya melebar karena pencerahan. Dua orang di samping Tian Yuxi adalah murid pribadi Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga. Selama bertahun-tahun dia tidak melihat keduanya, kekuatan mereka meningkat pesat. Bahkan Kaisar Bela Diri Langit pertama pun tidak akan bisa menandingi mereka. Xiao Chen memberitahu Mo Chen tentang situasi Xing Jue dan Xie Zixuan. Mo Chen mengerutkan kening. Sepertinya kali ini akan menjadi masalah. Tanpa diduga, begitu banyak orang yang datang ke upacara pembukaan senjata ilahi. Hal ini khususnya terjadi pada murid-murid Sabre Sovereigns. Jika ada di antara mereka yang memiliki kesempatan, kemungkinan besar mereka akan berhasil menggambar Cloud Moon Sabre. Xiao Chen berkata dengan lembut, aku ingin tahu bagaimana Istana Bulan akan mengatur urutan percobaannya. Saat mereka berdua berdiskusi dengan lembut, istana halus yang tampak seperti bulan terang di langit memancarkan cahaya kuning pucat. Itu murni dan indah, bahkan lebih indah dari cahaya bulan. Bersamaan dengan cahaya tersebut, tiga tetua wanita Istana Bulan, Putri Suci Yue Bingyun, dan Wakil Kepala Istana Bulan turun. Dengan kedatangan grup tersebut, kegembiraan penonton melonjak ke titik tertinggi baru. Tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah terfokus pada Yue Bingyun. Tatapan panas ini mengandung hasrat yang sebelumnya tidak ada. Yue Bingyun membawa pedang di punggungnya. Matanya bergerak dengan gesit saat dia menyapu kerumunan bersama mereka. Dia juga mengirimkan persepsinya tetapi tidak menemukan orang yang ingin dia temui. Kekecewaan dan rasa sakit hati yang tak terlihat muncul di matanya. Setelah membungkuk ringan, Yue Bingyun mundur dan duduk di samping. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, hatinya sedikit terkejut. Namun, dia menahan keinginan untuk melompat keluar. 4 murid Istana Bulan melangkah maju dan perlahan-lahan menempatkan pedang harta karun di peron. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka dari Yue Bingyun ke pedang harta karun itu. Tanpa pertanyaan, ini adalah Cloud Moon Sabre. Selama seseorang bisa menghunus pedang, dia akan bisa menikahi Putri Suci, sesuatu yang diimpikan banyak orang. Karena semua orang sudah ada di sini, saya yakin semua orang tahu bahwa ada beberapa kejutan tak terduga dengan upacara pembukaan senjata ilahi. Siapapun yang bisa menggambar Cloud Moon Saber dan bersedia bergabung dengan Istana Bulanku boleh menikahi Putri Suci. Wakil Ketua Istana Bulan telah mengucapkan kata-kata yang semua orang tunggu untuk mendengarnya. Jadi itu benar, selama seseorang bisa menghunus pedang itu, dia bisa menikahi Putri Suci. Apa latar belakang pedang ini? Tidak kusangka Istana Bulan benar-benar sanggup melakukan ini. Sementara yang lainnya berdiskusi, Putri Ilahi, Tian Yuxi, berkata, bolehkah saya bertanya kepada senior bagaimana urutan upayanya akan diatur? Orang pertama yang mencoba menarik pedang pasti mempunyai keuntungan. Jika orang itu berhasil, orang di belakang pasti akan merasa menyesal. Namun, dengan begitu banyak orang di sini, tidak peduli siapa yang pertama kali mencoba, akan sulit untuk memuaskan semua orang dengan urutan pengaturannya. Konflik pasti akan terjadi. Yue Bingyun memandang Tian Yuxi dan tersenyum tipis. Tidak masalah apakah orang yang menghunus pedang itu laki-laki atau perempuan. Jika Putri Ilahi bersedia bergabung dengan Istana Bulan saya, Bingyun dapat mengambil keputusan untuk membiarkan Anda menjadi orang pertama yang mencobanya. Tentu saja, jika kamu benar-benar berhasil menggambarnya, kamu harus meninggalkan putra ilahimu. Hahaha, mengetahui bahwa Putri Suci Istana Bulan sedang mengejek Tian Yuxi, penonton pun tertawa terbahak-bahak, mempermalukan Tian Yuxi. Tian Yuxi menjawab, Putri Suci benar-benar tak tertandingi baik dalam penampilan maupun temperamen.
Namun, Yuxi adalah seorang perempuan dan juga sudah bertunangan. Jika Sister Bingyun tidak menyukainya, biarkan saya membuat keputusan untuk memilih orang pertama. Yue Bingyun melirik Tian Yuxi. Kemudian, dia melihat ke arah Xing Jue dan Xie Zixuan, yang sama-sama bersemangat untuk mencobanya. Kemudian, dia bertanya dengan dingin, apakah menurut Anda itu mungkin? Tepat setelah Yue Bingyun berbicara, dia tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan. Ada ledakan energi, dan Cloud Moon Saber terbang dengan ganas. Itu seperti bola bersulam yang berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat ke arah kerumunan di depan. Catatan TL, melempar bola bersulam, ada beberapa cerita Tiongkok di mana putri dari keluarga kaya atau berpengaruh memilih pasangan nikah dengan melempar bola bersulam. Orang yang menangkapnya adalah suami dari putrinya. Alasan dibaliknya adalah membiarkan nasib memutuskan. Siapapun yang mampu bisa menjadi yang pertama mencoba. Pernyataan Yue Bingyun langsung membuat heboh penonton. Setelah tertegun sejenak, banyak talenta luar biasa di kursi VIP dengan cepat terbang dan mengejar cahaya keemasan. Banyak penggarap di bawah platform bahkan lebih bersemangat. Semuanya menyerbu ke langit, ingin merebut cahaya keemasan itu. Tempat itu langsung berubah menjadi kacau.